Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Pak Dekolek alias Bu Gandrung. Pemirsa, pada kesempatan ini saya akan membuat konten yaitu hukuman yang pas bagi koruptor. Sehingga kalau hukumannya pas, nanti para koruptor akan jerah dan membuat efek jerah kepada orang-orang yang mau korupsi. Begitu pemirsa, menurut hemat saya, pemikiran saya bahwa koruptor harus dibuat jerah. Dan orang-orang yang mau korupsi juga harus berpikir 1000 kali. Itu bagaimana cara menghukumnya gitu. Akhir-akhir ini saya melihat bahwa korupsi tidak pernah berkurang pemirsa. Semakin hari semakin banyak, bahkan dari tingkatan terbawah sampai tingkatan teratas terjadi korupsi. Saya tidak mengatakan siapa-siapa itu, tapi data mengatakan seperti ini dan semua tahu bahwa dari tingkatan kelurahan sampai kepresidenan itu banyak sekali terjadi korupsi. Jadi pemirsa, karena korupsi akan menyengsarakan seluruh rakyat, akan menghabiskan uang-uang negara yang seharusnya digunakan untuk pembangunan, untuk keadilan. Maka dari itu, supaya korupsi ini bisa berhenti, yang seperti saya dengungkan selama ini, kita harus memilih pemimpin yang tidak manipolitik. Jadi mindset pikiran kita harus kita rubah. Kalau kita terus-menerus memilih pemimpin yang memberi uang, sama saja kita memberi jalan orang untuk korupsi. Itu jadi kita harus pilihlah pemimpin yang tidak manipolitik. Pilihlah pemimpin yang tidak membagi-bagikan uang. Karena biaya politik yang besar itulah yang membuat orang menjadi korupsi. Nah, yang kedua saya usulkan kepada pemerintah, kepada yang berwenang, yang membuat undang-undang, mungkin DPR, untuk membuat hukuman yang membuat efek jerah. Jadi tidak seperti sekarang. Sekarang hukumannya katanya dibuatkan penjara yang keamanannya berlapis. Tapi ternyata di dalamnya mereka aman, mereka mendapat privasi seperti hotel. Ya, mereka tidak akan jerah-jerah kalau seperti itu. Yang terbaik bagi korupsi menurut saya dibuatkan penjara rumah kaca. Jadi penjara rumah kaca itu penjara yang bisa dilihat oleh semua orang, sehingga mereka punya rasa malu untuk mengulang lagi. Dan mereka yang mau korupsi berpikir 2 kali, karena ketika di penjara semua orang bisa melihat. Itu penjara rumah kaca. Bikinkan penjara rumah kaca yang besar, yang bisa dilihat dari luar. Kalau perlu yang melihat bayar untuk mengembalikan korupsinya itu. Jadi mungkin rumah kaca yang transparan, yang tahan peluru atau bagaimana bisa diatur. Mungkin dengan cara seperti itu, orang yang mau korupsi akan berpikir 2 kali. Karena kalau dia korupsi setiap hari dilihat oleh rakyat di dalam penjara. Apa kegiatannya di dalam penjara bisa dilihat dari luar. Itu usulan saya supaya korupsi bisa berhenti. Negara ini sebetulnya kaya raya, tapi habis uangnya dihabiskan oleh koruptor, dihabiskan oleh mafia-mafia ekonomi, sumber daya alam habis, kayu-kayu besar dibabat, terus tambang-tambang dihabiskan oleh mafia-mafia ekonomi yang mengakibatkan semua sengsara,
Sampai Ferry ini lah bingung dia, sarjana tapi dia bingung untuk mencari pekerjaan. Jadi oke. Pemirsa YouTube saya pikir saya perlu mengungkapkan hak bicara saya sebagai seorang warga negara. Saya kembalikan, saya tegaskan, saya bukan siapa-siapa, saya hanya seorang petani, saya hanya seorang wira swasta kecil, saya bukan politikus, saya tidak pernah bergabung ke partai politik manapun, saya tidak terdaftar di LSM manapun, saya tidak punya kepentingan, saya hanya bisa bicara karena itu hak setiap warga negara adalah mengungkapkan pendapatnya. Wassalam dari Empu Gandrung.